Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Farsi Valencia, mahasiswa arsitektur Universitas Pendauan Jaya dengan NIM 2024 10 10 22. Di sini saya akan menunjukkan proses yang saya buat. UTS ini saya merancang ruang diri. Jadi saya akan mempresentasikan ruang diri versi saya yang bernama Warna Merah Jambu. Secara filosofis memang merah jambunya dapat ya dari warna si cover, cuma saya ingin menyampaikan bahwa kehangatannya itu loh, karena saya lumayan suka lagu 420, jadi itu saya implementasikan ke dalam desain saya juga. Site-nya itu ada di Situ Gintung, Pulau Seribu kecil. Keistimewaannya ini memberikan pemandangan terbuka luas, viewpoint-nya ini bagus banget karena air danau, juga vegetasi yang padat. Ini cocok banget ya untuk memberikan kesan isolasi karena kan ruang diri yang khusus buat diri kita sendiri juga kan. Lalu ini sintesisnya dan juga respon-responnya. Responnya intinya itu ada sirkulasi yang sirkulasinya tetap normal, jadi orang-orang bisa berjalan sekitar di jalan yang ada, cuma saya tambahin jalan kecil untuk bisa akses ke ruang diri saya sendiri, tapi tetap dengan adanya vegetasi yang padat bisa memberikan kesan yang tetap privasi juga gitu. Terus juga di sana ada pohon gelojokan tiang, angsana, hanjungan, dan juga ada pohon kelapa dan lain-lainnya. Saya tetap mempertahankan beberapa pohon dan juga menambahkan vegetasi lain untuk menambah nilai estetis. Viewpoints-nya karena ini bagus ya viewpoints-nya, jadi saya memakai cukup banyak skylight, jendela yang besar untuk ngasih pemandangan, jadi memang sangat terhubung dengan alam gitu ya. Bisa di pause untuk dibaca respon-responnya. Terus juga saya ada menganalisis SWOT-nya apa dan neighborhood konteksnya. Akses yang ada di pulau yang kita survei itu cuma bisa pakai jalan kaki, naik sepeda, dan naik motor ya. Untuk mobil mungkin beda bagian Situ Gintung kali ya. Oh my god, clippingnya copot, maaf. Lalu tadi kita udah nyampe ke ketika lembar analisis. Ini juga termasuk yang bagian yang seru, yaitu programming, dimana kita udah mulai ngerancang nih apa yang kita mau. Jadi pertama yaitu self analysis dulu, apa sih user karakteristiknya, kayak ruang diri, kayak who I am, siapa kita, untuk menyesuaikan kebutuhan yang kita mau. Jadi ini saya ingin slow living dan senang berinteraksi dengan alam, cocok buat kalian sama site-nya. Terus juga ini dia activity dari pagi ke malam yang ingin saya lakukan, yaitu ada memberi makan burung di fountain, terus juga ada naik perahu kayak dia dengan film My Heart, ada juga dansa di bawah hujan, yang penting gak ada petir ya. Terus juga motret, melukis, dan mengoleksi foto alam, ini sesuai kebutuhan buat art studio, berkebun kecil, mendengarkan lagu 420, naik ke rumah pohon, coffee break di sore hari. Lalu kalau sudah mulai sore oren-orenan, saya ingin meromantisasikan senja. Terus juga kalau udah malam nih, menyalakan api unggun, dan terakhir membaca buku sampai ketiduran. Itu yang ingin saya lakukan di ruang diri saya. Ini juga ada bubble diagram, nggak cuma ruangan, saya juga memanfaatkan landscape yang ada tadi ya, seperti yang saya sebutin, ada campfire, fountain, ada view deck juga buat nikmatin senja, mini garden gitu. Terus ini dia yang paling penting, ada 3+1 space recruitment-nya, yaitu reading corner, art studio, dan juga cafe space plus treehouse yang saya manfaatin rumah pohon atapnya ini sebagai rumah pohonan. Karena kayak pas aku lihat dia dengan My Heart, kayak siapa sih yang nggak punya rumah pohon, cuma make it lebih minimalis mungkin. Terus juga ini furniture yang udah aku di sana aku pilih, kayaknya lucu banget spraynya sama bantal-bantal karpet vintage dan lampu yang kayak gini juga suka. Terus ini juga ada ergonomi dan anthropometri di dalam sentimeter ya. Aku udah ukur semuanya sesuai badan aku. Terus juga ada mesin, pertama-tama diawali dari bold mesh, itu kotak, lalu aku bagi 2 leveling gitu, ada yang rendah dan lebih tinggi gitu ya, sama ada flowing stepnya juga, nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Sama juga ada pond di bawahnya sebagai drainase.
Untuk ke material, aku pakai material India. Ini untuk atap, terus kayu bulam ini buat mostly struktur kayunya. Terus juga ada kaca film dan akrilik. Kaca filmnya dipakai buat skylight yang atas kalau nanti siang hari biar matanya nggak tembus banget. Jadi pakai yang kaca film. Terus akrilik juga buat jendela, bukan jendela yang besar, tapi tetap pakai rangka baja hollow buat supaya dia nggak tuh gitu, kalau lagi kena panas. Terus juga GRC yang di finishing pakai cat warna terakota karena aku mau nge-highlight bagian terakota warna ini sebagai warna bangunan aku. Terus juga glass block ini kayak lucu, glass block ini kalau dijadiin tetap terang tapi juga nambahin kesan privacy juga. Terus baja hollow juga yang berfungsi buat main ke sekunder, buat kayak railing, buat tadi si akrilik itu. Terus juga rangka fokus juga, dan katanya ini tuh bisa dipasang tanpa merusak lingkungan juga. Ini ada ETF ini aku juga baru tahu, aku baru search kayak yang bagus buat nahan nanti si treehouse aku. Katanya dia ini bagus, jadi dia bisa nahan air hujan sepenuhnya. Jadi aku pakai ini buat nanti void aku. Ini dia fondasi buis yang aku pakai buat nahan beban. Ini juga ada rangka-rangka buat atapnya. Oke. Lalu kita ke layout. Bagian layout ini ada floor plan, side plan sama block plan ya. Ini terus ini ada interior setiap ruangan. Ini ada di reading corner, cafe space. Terus ini ada di art studio, dan ini juga ada di atap. Oke, terus ada elevationnya. Ini ada tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Terakota, all terakota. Terus juga ini ada sectional detail yang tadi aku bilang yang ada di ETV buat balutan di sekitar void supaya nanti air hujan turun nggak mengenai ruangan. Walaupun ruangan asli ini emang aku rancang buat kotor, tapi ya nggak full air hujan juga ya, karena ada si ETF-nya ini. Jadi nggak bakal hujan, dan tadi itu bakal turun langsung ke pond, yaitu drainase yang bakal kita buat di turun hujan langsung gitu ya. Ini skylight tadi ya yang tidak aku jelasin. Ini sectionnya lebih jelas. Kayak juga ada interiornya. Ini dia interiornya. Ini bagian hidden corner, art studio, dan juga ini ada di cafe space dan bagian si floating step. Oh, jadi aku lupa jelasin floating stepnya ya. Ini sebenarnya strukturnya itu dia emang floating, kesannya ngambang, cuma karena kita manfaatin sisi bekasan ruang ini sebagai penyimpanan buku juga oke. Jadi dia udah strukturnya nyatu sama si kayu bulamnya, jadi insya Allah kalau di step aman. Nah itu kan tadi poster aku ya. Jadi ini market yang udah aku buat. Tadi aku juga mengamalkan landscape-nya. Ini di bagian campfire, ini di bagian fountainnya juga, dan ini main utama ruang diri aku. Lihat kan, aku bisa naik ke atapnya. Ya kurang lebih itu dia ruang diri aku yang bisa aku implementasikan sebagai diri aku. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Bye.